Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reno Khairul Mubin. Pada video kali ini, saya akan membahas fenomena ekonomi yang sedang ramai terjadi di Provinsi Lampung, yaitu harga singkong yang di lapangan ternyata masih di bawah harga acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena ini menarik karena menyangkut nasib ribuan petani singkong, peran pemerintah dalam pengawasan harga, dan mekanisme pasar pertanian di daerah. Beberapa waktu lalu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal menetapkan Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 yang menetapkan harga pembelian singkong di tingkat petani sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30% tanpa mengukur kadar pati. Kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi petani dari praktik harga rendah yang merugikan. Namun, menurut laporan Kupas Tuntas Mei 2025, harga singkong di lapangan justru masih berada di kisaran Rp1.100 per kilogram. Akibatnya, banyak petani di Lampung Tengah dan Lampung Timur mengeluhkan bahwa hasil panen mereka tidak menutupi biaya produksi, apalagi memberikan keuntungan. Jika kita analisis lebih dalam, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Pertama, faktor kualitas dan kadar pati. Pabrik tapioka biasanya membeli singkong berdasarkan kadar pati. Semakin tinggi kadar patinya, semakin tinggi pula harganya. Sayangnya, sebagian besar petani kecil tidak memiliki alat ukur pati, sehingga mereka sering dianggap menghasilkan singkong berkualitas terendah dan dihargai murah. Kedua, faktor distribusi dan tengkulak. Banyak petani tidak menjual langsung ke pabrik, melainkan melalui pengepul. Setiap rantai distribusi ini memotong harga, hingga akhirnya petani hanya menerima sekitar Rp1.100 sampai Rp1.200 per kilogram. Ketiga, lemahnya pengawasan kebijakan. Walaupun pemerintah sudah menetapkan harga acuan, tidak semua pabrik patuh terhadap instruksi tersebut. Menurut berita dari Radar Lampung November 2025, masih banyak pabrik yang belum menyesuaikan harga karena belum ada sanksi tegas. Keempat, posisi tawar petani yang rendah. Sebagian besar petani bekerja secara individu dan belum tergabung dalam koperasi, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan tawar untuk menegosiasikan harga yang adil. Akibat dari semua ini, pendapatan petani menurun hingga 25-30% dibanding tahun sebelumnya, seperti dilaporkan oleh Lampung Pos dalam ulasan ekonominya bulan Oktober 2025. Fenomena harga singkong ini menimbulkan dampak yang cukup serius. Selain menurunnya pendapatan petani, kondisi ini juga berpotensi mengurangi minat menanam singkong di masa mendatang. Jika dibiarkan, hal ini bisa berdampak pada pasokan bahan baku pabrik tapioka dan mengganggu rantai pasok industri pangan. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain: 1. Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar harga acuan. 2. Mendorong pembentukan koperasi petani singkong agar posisi tawar mereka lebih kuat. 3. Meningkatkan transparansi harga antara petani, pengepul, dan pabrik melalui sistem informasi harga berbasis online. 4. Peningkatan kualitas hasil panen melalui pelatihan teknik budidaya dan pengolahan singkong berkadar pati tinggi. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kebijakan harga tidak akan efektif tanpa pengawasan dan transparansi di lapangan. Harga singkong di Lampung seharusnya bisa menjadi contoh penting bagaimana kebijakan ekonomi daerah perlu dijalankan secara nyata
agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Semoga fenomena ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesejahteraan petani bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga soal rantai nilai dan keadilan ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.